Bagaimana penjara bisa begitu buruk hingga merusak hukum, sampai hakim mempersingkat hukuman narapidana karena kondisi di sana? Tempat ini bukan lokasi rahasia, melainkan Metropolitan Correctional Center di jantung Manhattan, New York. Saya Jos. Di episode The Infographic Show hari ini, kami akan mengajak Anda melihat penjara korup tempat Jeffrey Epstein meninggal. Saat Metropolitan Correctional Center (MCC) dibuka tahun 1975, tempat itu jadi favorit dunia arsitektur. Berbeda dari penjara biasa, kursi nyaman, furnitur kayu, tanpa jeruji jendela. Mereka menyebutnya lompatan 200 tahun, tapi tak jelas ke arah mana. Kayu berganti beton, cahaya matahari tertutup kaca buram, desain manusiawi jadi senjata. Dinding logamnya justru menghantarkan, bukan mengisolasi. Di musim dingin, sel-sel itu menjadi seperti kotak es, di mana makanan membeku di lantai. Di musim panas, sel-sel itu berubah menjadi oven. Narapidana melaporkan kesulitan berpikir atau harus mengenakan pakaian berlapis untuk tidur. Suhu hanya masalah kecil bagi mereka. MCC sudah kelebihan kapasitas secara kronis. Masalah ini diakui luas sejak 2002. Tahun 2017, penjara itu menampung 796 narapidana, hampir 2 kali lipat dari kapasitas rancangannya yang 449 orang. Pada 2019, lebih dari 600 orang disesakan ke dalam gedung berkapasitas 449 orang. Selain Epstein, tokoh terkenal seperti Joaquin El Chapo Guzman, John Gotti, dan Bernie Madoff juga pernah di MCC dan mengalami kondisi mengerikan. Pengacara hak sipil Inggris Gareth Pierce menyebut kondisi di sana sangat buruk hingga mendapat perhatian pengadilan internasional. Antara 2007 sampai 2012, Pengadilan HAM Eropa menunda ekstradisi 6 warga Inggris karena kekhawatiran kondisi tidak manusiawi di fasilitas federal Amerika Serikat seperti MCC. Mereka menyerah pada tekanan IRS di 2012, namun kecaman terhadap fasilitas itu tetap berlanjut. Tahun 2014, Amnesty International, Human Rights Watch, dan Institut Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Kolombia mengecam kondisi di MCC. Pada tahun itu, mantan pelapor khusus PBB untuk penyiksaan Juan Mendes turut mengecam kondisi di sana. Namun, keluhan tersebut tampaknya hanya puncak gunung es. Ada kengerian yang lebih menakutkan di dalamnya. Sementara fasilitas itu sudah seperti neraka, kondisi di unit hunian khusus lantai 9, ruang isolasi, dan sayap 10 South yang terkenal sangat brutal. Disinilah Epstein diyakini ditempatkan saat meninggal. Tempat ini untuk narapidana yang dianggap tidak aman untuk ditempatkan bersama narapidana umum atau melanggar aturan penjara dengan kondisi sangat ketat termasuk isolasi. Kondisi sayap penjara Epstein sangat buruk. Sejak 2000, mayoritas napi di 10 South adalah Muslim dengan tuduhan terorisme. Narapidana hidup dalam kotoran, hama, dan ventilasi buruk. Rekreasi luar ruangan dilarang, kaca buram dipasang agar mereka tak mendapat udara segar dan cahaya alami. Para tahanan menghabiskan waktu hingga 23 jam per hari di dalam sel dan harus mandi di sana juga. Satu-satunya bentuk rekreasi mereka hanyalah 1 jam setiap hari, terkadang bahkan tidak sama sekali. Sel-sel juga diawasi secara elektronik. Setiap tindakan, termasuk menggunakan toilet, mandi, dan berbicara dipantau. Setiap gerakan diawasi, setiap kata dipantau. Privasi tidak ada. Berbicara atau berdoa bisa dihukum. Kondisi di MCC sangat buruk bahkan untuk narapidana biasa. Narapidana MCC sering menghadapi sel kotor, hama, perawatan medis buruk, kesehatan mental terabaikan, dan kekerasan atau perlakuan semena-mena dari penjaga. Pada 2021, di Associated Press atau AP diizinkan mengunjungi penjara itu. Ini pertama kali sejak kematian Epstein ada wartawan yang berkeliling fasilitas tersebut. Apa yang mereka lihat, mereka gambarkan sebagai bangunan yang rusak parah, begitu memburuk sehingga mustahil untuk menampung narapidana dengan aman. 2 tahun sejak dibuka, MCC yang awalnya menjanjikan kini mulai tampak gagal. Jumlah penghuninya sudah membengkak menjadi 539 narapidana, 90 orang lebih banyak dari kapasitas rancangannya. Seorang hakim menyebut penjara itu terlalu sempit dan menindas bagi sebagian besar narapidana sehat. 4 dekade berikutnya, situasinya makin memburuk hingga menjadi bencana. AP menemukan bagian langit-langit dapur yang begitu rusak sehingga tidak aman untuk mencuci piring, memaksa narapidana makan menggunakan piring kertas. Pipanya tua, berkarat, sering rusak, dan sebagian sulit diperbaiki karena ruang sempit. Kepadatan memburuk karena beberapa hunian ditutup akibat celah pintu sel rusak, sehingga meningkatkan risiko keamanan. Para narapidana bisa menjulurkan tangan lewat slot makanan yang rusak dan menyerang petugas, belum lagi tikus-tikus.
Melvin Rodriguez mengatakan pada The Gothamist 2019 bahwa malam hari terdengar tikus dan terlihat kecoa air di kamar mandi. Ricardo Stewart, narapidana lain berkata, "Kami melihat tikus sangat besar, seolah hanya bisa hidup di selokan." Namun katanya, tikus-tikus itu seperti teman sekamar. Kadang, teman sekamar tak diundang ini melakukan lebih dari sekedar berbagi tempat. Tahun 2015, Levit Fernandini menggugat Biro Penjara Federal atau BOP karena menemukan tikus di tempat tidurnya dan melihat tikus merayap di atas narapidana saat tidur. Saat dia digigit hewan pengerat pada Januari 2014, konselor di unit itu tidak terkejut. Yang mengejutkan hanya karena tidak semua narapidana digigit. Fernandini menyatakan saat toilet rusak, narapidana diberi kantong untuk buang air besar yang tetap di unit. Beberapa pria bahkan buang air di area shower. Penjara itu memburuk hingga hakim menghitung masa tahanan di sana sebagai tambahan pengurangan hukuman. April 2021, Hakim Paul Utkin di Distrik Selatan New York mengurangi hukuman Daniel Gonzalez atas kasus narkoba setelah ia menceritakan pengalaman kacau di penjara. Dia mengatakan itu termasuk dikurung, 23 jam sehari, tak mandi berhari-hari, dan infeksi kaki terus-menerus. Meski banyak kemunduran, MCC tetap merupakan tempat yang sangat sulit untuk kabur, hingga dijuluki Guantanamo-nya New York. Mungkin itu perbandingan yang tidak adil, tetapi menurut pengacara New York Joshua Derto yang pernah membela beberapa tersangka terorisme terkenal di MCC, tempat itu bahkan lebih buruk daripada Guantanamo. Itu adalah salah satu kehidupan yang paling menghancurkan jiwa yang ada di negara ini. Dalam sistem federal, tidak ada seorang pun yang pernah berhasil melarikan diri dari MCC New York. Tapi itu tidak menghentikan para narapidana untuk mencoba. Sepasang orang membajak helikopter wisata dan mencoba menjemput narapidana dari area rekreasi di atap gedung, namun gagal. Namun tidak ada orang lain yang berhasil keluar sebelum menyelesaikan masa hukumannya atau dipindahkan ke fasilitas penahanan lain, setidaknya dalam keadaan hidup. Jika perjalanan di balik diruji ini mengejutkan, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita lainnya. Jika masalah di MCC hanya soal kerusakan dan perawatan, renovasi pasti cukup. Namun kematian Epstein mengungkap ada masalah jauh lebih menakutkan di balik itu. Menyebut staf itu tidak kompeten saja belum menggambarkan semuanya. Penyalahgunaan, pelanggaran seksual, kelalaian, dan korupsi merajalela. Masalah utama di MCC adalah kekurangan staf kronis dan banyak penjaga kurang terlatih, sehingga sangat berbahaya. Tahun 2000, tahanan Al-Qaeda menusuk mata penjaga hingga buta sebagian. Dengan besarnya sistem penjara AS Serikat, kekurangan staf terlatih bisa diperkirakan. Masalah ini terjadi di seluruh penjara Amerika Serikat, bukan hanya di MCC. Amerika Serikat memiliki populasi narapidana terbesar di dunia, sekitar 1,9 juta narapidana. Mereka ditempatkan di lebih dari 6.300 fasilitas di berbagai kategori. Pada 2021, sepertiga posisi penjaga kosong sehingga staf tak terlatih seperti juru masak, guru, atau perawat harus mengawasi narapidana, sebuah proses yang dikenal sebagai augmentasi. Seorang petugas harus menangani 125 narapidana dengan shift 16 jam per hari di MCC saat kekurangan staf bertambah parah akibat penghentian sebagian operasional pemerintah. Pada Januari 2019, para narapidana melakukan mogok makan setelah kunjungan keluarga dan pengacara mereka ditolak. Ketika Epstein tiba di penjara, setengah tahun kemudian kekurangan staf masih begitu parah, sehingga BOP menawarkan $10.000 kepada petugas pemasyarakatan yang mau pindah ke sana dari penjara federal lainnya. Itu di luar insentif rekrutmen senilai 10% dari gaji tahun pertama penjaga baru. Meski ada insentif, penjaga harus bekerja 16 jam per shift, bahkan beberapa hari berturut-turut. Apakah kekurangan staf ini berperan dalam kematian Epstein? Epstein ditemukan sendirian dan tidak responsif di selnya meski baru kembali ke unit segregasi dari pengawasan khusus. Penjara menempatkannya di bawah pengawasan 24 jam dan evaluasi psikiatri harian setelah ia ditemukan terluka di lantai sel dengan memar di leher 2 minggu lalu. Namun para penjaga yang seharusnya mengawasinya tidak ada saat ia meninggal. Salah satu dari 2 petugas yang menjaga Epstein saat ia meninggal adalah petugas tambahan dan sedang lembur. Salah satunya sudah kerja 5 hari berturut-turut. Mereka mencatat pemeriksaan tiap 30 menit sesuai aturan, tapi kamera menunjukkan mereka tertidur, belanja online, dan lalai tugas. Tova Noel dan Michael Thomas didakwa konspirasi dan pemalsuan catatan. Mei 2021, mereka menandatangani perjanjian penangguhan penuntutan dan mengakui sengaja mencatat data palsu secara material.
Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, mereka menyelesaikan 100 jam layanan masyarakat bekerja sama dengan penyelidik dan menghindari hukuman penjara. Dakwaan resmi dibatalkan Januari 2022 setelah kesepakatan dipenuhi. Petugas yang kelelahan sangat berperan dalam kematian Epstein. Namun masalah kekurangan staf saja tidak bisa menjelaskan maraknya penyalahgunaan, korupsi dan kelalaian di MCC, seperti perawatan medis atau ketiadaannya. Levitt Fernandini menegaskan, staf medis mengabaikan permintaannya untuk dirawat akibat gigitan tikus selama beberapa hari, bahkan setelah luka gigitannya terinfeksi. Marlon Roberts mengatakan kepada The Gothamist bahwa kecuali situasi darurat, perawatan medis tidak segera diberikan. Permintaan untuk mendapat layanan medis bisa baru ditanggapi hingga 2 bulan. Pengacara hak sipil Andrew Laufer menggugat BOP atas nama seorang tahanan MCC yang ujung jarinya terpotong oleh pintu sel daripada dibawa ke ambulans. Laufer menuduh pria itu dirantai di tangan dan kaki lalu dibawa ke rumah sakit oleh petugas pemasyarakatan saat masih mengalami pendarahan hebat. Saya menilai ini merupakan pelanggaran amandemen ke-8, yakni pengabaian yang disengaja terkait layanan medis di MCC. Kesehatan mental juga jadi masalah besar di sana. Pada Februari 2018, Pengadilan Banding Inggris menolak ekstradisi tersangka peretas Lori Love ke Amerika Serikat, tempat ia kemungkinan akan ditahan. Di MCC atau MDC Brooklyn, Love didiagnosis sindrom Asperger dan depresi. Pengadilan menyatakan ia berisiko tinggi bunuh diri jika diekstradisi karena buruknya layanan kesehatan mental di fasilitas itu. MCC dan MDC telah menampung sekitar 500 narapidana dengan gangguan psikiatri berat. Mereka hanya punya 1 psikiater bersama dan mempekerjakan sedikit psikolog. Lebih parahnya, MCC dapat membuat orang waras menjadi gila atau melukai diri sendiri. El Chapo merancang 2 pelarian dari penjara paling ketat di Meksiko, terakhir pada 2015. Dia kembali ditangkap dan diekstradisi ke Amerika Serikat atas tuduhan penyelundupan narkoba. Beberapa bulan di 10 South MCC, pengacara Guzman memberitahu Hakim Federal Brian Cogan ada sesuatu yang tidak beres dengan Guzman. Halusinasi pendengaran, depresi, paranoia, sulit mengingat orang, tempat atau peristiwa, sering mengulang ucapan dan kadang lupa pembicaraan adalah gejala yang mereka sebutkan. Mungkin pengacaranya berusaha mendapatkan kondisi yang lebih ringan, tapi yang dia alami sudah jelas. Jean Theo Harris, profesor ilmu politik di Brooklyn College, merangkumnya dengan baik. Kotor, sangat dingin, tanpa cahaya alami, isolasi ekstrim, bahkan berbicara lewat dinding dihukum, dan koran hanya boleh dilihat setelah 30 hari. Kerahasiaan sangat ketat hingga orang diberi makan secara paksa dan pengacara dihukum hanya karena mendeskripsikan kondisi klien. Kamu mungkin mengira ini di Iran atau Rusia, tapi gulag seperti ini justru ada di Lower Manhattan. Selain Epstein, sangat jarang ada laporan narapidana yang bunuh diri di MCC bertahun-tahun setelah kematiannya. Pengacara Ron Kuby mengatakan kepada AP bahwa upaya bunuh diri di antara tahanan memang sering terjadi, tetapi sudah lama sejak terakhir kali mereka kehilangan tahanan. Jauh lebih umum adalah laporan tentang cedera dan kematian akibat kekerasan ekstrim dari pegawai penjara terhadap para tahanan. Tahun 2005, Letnan Edward A. Mulroney, 53, dinyatakan bersalah atas pelanggaran hak sipil berat karena memukuli tahanan 2 tahun sebelumnya. Ia mengaku memukuli tahanan itu yang menunggu persidangan. Tahanan yang diborgol dan ditahan tengkurap oleh 2 petugas pemasyarakatan itu mengalami cedera pada mata serta patah pada rongga mata dan tulang pipi akibat penyerangan. Setidaknya 3 penjaga dinyatakan bersalah menyiksa tahanan. Pada 2016, petugas MCC Riddle Clark Mullings, 54 tahun, terbukti menyerang tahanan wanita tahun sebelumnya. Kenyataan pahitnya adalah jauh lebih banyak penyiksaan yang pasti terjadi. Itu semua hanya ditutupi saja. Fabian Morrison mengatakan kepada Gothamist bahwa ia diserang petugas gila dan membela diri. Saya narapidana ke-7 yang dia pukul, pikirannya terganggu karena militer. Kadang pemukulan itu membuat tahanan harus kehilangan nyawa. Pada September 2017, Andrew Laufer menggugat atas kematian Roberto Grant, 35 tahun, yang dipukuli sampai mati di sel MCC pada Mei 2015. Staf penjara berusaha menutupinya dengan memberitahu keluarga Grant bahwa ia meninggal karena overdosis. Namun autopsi menunjukkan luka akibat benturan benda tumpul di kepala, leher, badan, dan anggota tubuhnya. Tidak ditemukan jejak obat di tubuhnya. Mantan istri pencuri perhiasan Nicole Morrison menggugat BOP pada 2017 sebesar $20 juta.
Seorang hakim menyebut kematian narapidana federal akibat trauma benda tumpul sebagai kegagalan besar. Meski begitu, dia menerima penyelesaian $75.000 pada 2022. Nyawa manusia tak ternilai, katanya di MCC. Penilaian itu memang benar, tapi hanya puncak gunung es soal korupsi yang merajalela. Tahun 2018, seorang penjaga penjara mengaku menerima suap lebih dari $25.000 untuk menyelundupkan ponsel, alkohol, dan makanan ke narapidana kaya asal Turki. Penjaga tersebut, Victor Casado, kemudian dijatuhi hukuman 3 tahun penjara oleh seorang hakim yang menyebut kejahatan itu sebagai serangan terhadap seluruh sistem peradilan kita. Itu sudah biasa di MCC dan bukan yang terburuk. Pada November 2021, Jaksa Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York membuka dakwaan yang sebelumnya disegel terhadap pegawai dan narapidana MCC yang mengguncang sistem penjara. Dakwaan tersebut menuduh mereka terlibat dalam konspirasi luas yang melibatkan penyuapan, penyelundupan barang terlarang seperti narkoba, alkohol, dan ponsel, distribusi narkotika, serta menghalangi proses hukum. Seperti yang ditulis dalam artikel Rolling Stone pada saat itu, dakwaan tersebut terdengar seperti sesuatu yang langsung diambil dari serial The Wire. Rencana penyelundupan ini melibatkan pegawai MCC yang berkolaborasi dengan beberapa geng paling brutal di kota New York. Beberapa staf MCC tertangkap menyelundupkan narkoba, alkohol, dan ponsel kepada para narapidana, termasuk anggota geng brutal, bahkan beberapa yang terkait dengan geng Crips. Skema itu membongkar korupsi besar di penjara. Narapidana paling terkenal adalah Anthony Harvey Ellison yang dihukum 24 tahun penjara karena penculikan dan perampokan rapper Tekashi 69. Salah satu pegawai MCC, seorang sekretaris unit bernama Sharon Griffith McKnight, secara khusus terlibat dalam penyelundupan barang terlarang kepada Ellison yang saat itu sedang menunggu vonis di fasilitas tersebut. Griffith McKnight meningkatkan penipuan dengan menulis surat ke hakim kasus Ellison meminta keringanan hukuman untuk pria yang disebutnya narapidana teladan. Surat dakwaan menyebut dia mencoba mempengaruhi dan menghalangi proses resmi karena tahu Ellison bukan narapidana teladan. Joyner didakwa mengancam narapidana dan memerintahkan orang lain agar menjaga skema penyelundupan tetap rahasia dari pihak berwenang federal. Joyner dihukum 43 bulan penjara pada Juli 2023 karena menerima lebih dari $70.000 suap untuk menyelundupkan barang terlarang dan berupaya agar seorang narapidana diserang. Griffith McKnight dihukum 4 tahun percobaan dan 6 bulan tahanan rumah. Feliciano dihukum 5 bulan penjara serta 2 tahun masa pengawasan karena penipuan transfer elektronik. Seorang hakim terang-terangan berkata, MCC dijalankan orang bodoh dan catatan yang ada mendukung pernyataan itu. 4 kali pergantian kepala sipir dalam 2 tahun di MCC setelah kematian Epstein menunjukkan organisasi ini tidak dikelola dengan baik. Kepala sipir MCC saat Epstein wafat adalah Lamin Ndaye. Ia dipindahkan ke kantor regional Timur Laut BOP di Philadelphia hanya beberapa hari kemudian pada 13 Agustus 2019. Marty Liconvitale dipanggil untuk membantu, namun justru membuat situasi makin buruk. Selama setahun masa jabatannya, terjadi wabah COVID, keluhan narapidana soal kondisi buruk, penyelundupan senjata, dan kematian tahanan. Dia tiba-tiba mundur pada Januari 2021, seminggu setelah staf meninggalkan narapidana berusia 26 tahun yang dilaporkan memiliki kapasitas mental seperti anak berusia 8 tahun di sel penahanan selama 24 jam. Eric Williams menggantikan Liconvitale sebagai kepala penjara sementara. Meski penunjukannya kontroversial, dia pernah mengawasi eksekusi dan menjalankan fasilitas dengan baik. Dia pernah jadi kepala penjara federal keamanan menengah di Illinois, lalu dipindah ke kamar hukuman mati federal di Indiana sebagai algojo. Pergantian pemimpin yang cepat di MCC setidaknya 5 kali membuat akuntabilitas sulit tanpa manajemen stabil, sehingga korupsi, penyalahgunaan, dan kemerosotan merajalela. David Patton, Direktur Eksekutif dan Kepala Pengacara Federal Defenders of New York, menyoroti kurangnya akuntabilitas sebagai masalah besar. Bukan hanya di MCC, tetapi juga di BOP secara keseluruhan. Pengalaman saya dengan BOP, setidaknya di fasilitas di sini, adalah pergantian kepala penjara yang terus-menerus. Tidak ada yang tampaknya benar-benar bertanggung jawab atas pengelolaan fasilitas-fasilitas tersebut, katanya kepada AP. Namun apapun alasannya, MCC jelas gagal menjaga Epstein tetap hidup hingga persidangannya selesai. Laporan DOJ soal penahanan, perawatan, dan pengawasan BOP terhadap Jeffrey Epstein sangat memberatkan. Laporan itu menemukan banyak kegagalan serius staf MCC New York yang melanggar dan lalai menjalankan tugas.
Kegagalan ini membuat Epstein tidak diawasi dan sendirian di sel dengan banyak spray selama hampir 8 jam, meskipun seharusnya diawasi secara terus-menerus. Secara resmi dinyatakan bahwa Epstein menggunakan spray tempat tidurnya untuk menggantung diri. Mereka juga tidak memastikan Epstein ditempatkan dengan teman satu sel, padahal itu sudah diwajibkan oleh Departemen Psikologi Penjara. Laporan itu menyimpulkan pegawai MCC bertanggung jawab atas hilangnya rekaman video pengawasan terkait kematian Epstein, salah satu kontroversi terbesar. Laporan itu menyebut kekurangan sistem membuat hampir semua kamera di dalam dan sekitar ruang isolasi tidak merekam video, dimulai akhir Juli 2019 hingga kematian Epstein. Pada 2021, MCC ditutup sementara karena kondisi buruk, infrastruktur runtuh, dan kegagalan keamanan. Tampaknya penutupan ini permanen. Kematian Epstein menyoroti kegagalan tersebut. Apa yang terjadi di penjara tanpa pengawasan? Sementara MCC masih tutup, mantan narapidana hidup di balik jeruji di tempat lain. Inilah tempat gembong narkoba Meksiko menghabiskan waktunya dan seperti apa sel penjara El Chapo. Atau tonton videonya.